telah terjadi sejak awal dan telah digeluti oleh komunitas Gereja Perdana dengan sedemikian rupa. Tidaklah mudah seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari pemaparan itu. Dan ketika kita sampai di tempat ini, katakombe ini, kita melihat bahwa darah-darah kemartiran itulah yang menjadi benih-benih yang menyuburkan iman kita. Dan kita percaya itu bukanlah terjadi kebetulan, tapi itu adalah memang seperti Kristus sendiri yang sudah sabdakan bahwa biji gandum itu haruslah mati agar menumbuhkan banyak yang lain dan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak. Iman Kristiani kita bertumbuh dari kemartiran para rasul, Gereja Perdana, dan masih banyak yang lain. Semoga saudara-saudara terkasih, dengan berada di tempat ini, kita semua juga boleh iman kita itu semakin mengangkat kuat pada Kristus. Para martir ini telah selesai masanya, tapi mereka telah meninggalkan iman. Iman itu adalah kita, buahnya adalah kita, dan berharap sekali supaya buah-buah ini tetap hidup dan menghasilkan buah yang lebih berlimpah. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kita mohon rahmat Tuhan untuk kita semua, seluruh gereja, agar tetap boleh bertumbuh dalam iman akan Kristus Yesus Sang Penyelamat itu. Untuk itu mari kita hening sejenak, mohon ampun kepada Tuhan segala dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami telah mengalami belas kasih-Mu dalam diri Putra-Mu. Semoga kami yang telah Kau bebaskan dari gelapnya dosa dan kesesatan semakin berpegang teguh pada ajaran kebenaran-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandate, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu."
segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kami goyah. Referen. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sekali boleh tiba sampai di tempat ini. Hari-hari pencerahan kita ini luar biasa. Bukan hanya sekedar kita mengunjungi tempat-tempat suci, tetapi juga di sini ada sebuah kesaksian-kesaksian yang memiliki akar kuat dalam tradisi iman kita. Kalau Bapak Ibu melihat tempat-tempat yang kita kunjungi, sekarang katakanlah kita di sini, kalau kita melihat tempat ini begitu agung, gitu ya, begitu kokoh, temboknya kokoh, seninya luar biasa, pahatannya sangat mengagumkan. Akan tetapi lihatlah para saudara-saudariku, ini kalau kita melihat lebih dalam, ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini adalah buah-buah dari kesetiaan gereja pada sang penyelamatnya, yaitu Yesus Kristus. Andaikan dulu mereka tidak setia kepada Dia, mungkin tidak akan ada hal yang semacam ini. Yang kita lihat sekarang adalah buahnya yang begitu kokoh, yang begitu indah, membuat kita takjub. Sekilas tadi kita mendengar yang dijelaskan ketika kita di bawah ini, melihat betapa sedemikian rupa gereja itu untuk mengimani Kristus Tuhan. Sebenarnya kata kombe itu para saudara-saudari bukanlah pertama-tama tempat makam para kaum Kristiani yang percaya kepada Yesus itu ya, tapi adalah juga ini menjadi tempat persembunyian mereka. Dan yang terakhir kita dengar tadi itu adalah juga tempat mereka untuk berkumpul, untuk bertemu. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul misalnya, ada 2 bab di situ di mana dikisahkan tentang kehidupan jemaat gereja perdana ya. Di sana mereka berkumpul memecah-mecahkan roti, itu adalah salah satunya adalah mereka di katakombe. Menjadi tempat di mana mereka bisa membangun persaudaraan, dan kehidupan gereja perdana itulah yang juga menjadi inspirasi kehidupan gereja kita sekarang. Komunitas kita, paguyuban kita, dan kehidupan Kristiani kita di zaman sekarang. Dan kita percaya itu menjadi inspirasi yang kaya kehidupan kita selanjutnya. Nah, tapi saudara-saudari yang terkasih, saya sangat diperkaya oleh pengalaman kita hari-hari ini. Dan tepat sekali yang dikatakan oleh Yesus ini, bahwa Dia adalah sungguh-sungguh roti hidup. Yang percaya pada Dia tidak akan binasa. Raga memang akan binasa. Para martir kita raganya sudah binasa. Tapi lihatlah apa yang kita lihat hari-hari ini. Jiwa mereka itu berbahagia. Memang biji gandum harus mati supaya menghasilkan gandum-gandum yang baru. Tumbuh daripadanya
gandum yang baru yang menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah juga bahwa kita sudah menerima kebenaran ini. Maka saya ingin mengajak para saudara-saudara sekalian, kita harus bertumbuh dalam iman yang lebih dalam. Kita harus lebih kokoh daripada bangunan ini. Kita harus lebih takjub, harus lebih menakjubkan bagi banyak orang, bukan karena mereka melihat gereja kita sebagai institusi, tapi harus mereka melihat bahwa kita ini pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus. Tidak ada yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan militansi kita sebagai seorang Kristiani dengan pergumulan yang sebesar apapun. Kalau tadi Anda mendengar bagaimana martir itu diakhiri hidupnya, itu luar biasa sadisnya kan? Itu baru salah satu. Besok kita kalau kita masuk di amfiteater itu ya, lebih sadis lagi nanti kisah-kisahnya di situ. Ketika orang berani berkata dengan mulutnya bahwa saya pengikut Kristus, pada hari itu juga lah mereka akan menjadi santapan dari macam-macam binatang buas lah, berujung di ujung tombak lah, dan masih banyak hal lain. Tubuhnya dikoyak-koyak lah. Itu bukan hal yang naik para saudara-saudari. Itu adalah bentuk komitmen dari seorang martir kepada Kristus. Semoga kita juga punya iman yang sedemikian rupa, supaya kita boleh menjadi sungguh-sungguh menjadi buah-buah dari kemartiran para saudara-saudari kita yang mendahului kita ini. Ada banyak cara, ada banyak jalan Tuhan menghantar orang pada kebenaran. Sila-sila ini mendapat kebenaran, dihantar Tuhan pada kebenaran lewat sabdanya. Tidak mengerti, lalu Filipus datang menjelaskan. Saudara-saudari, Anda bukan orang yang belum sampai pada kebenaran. Kita sudah sampai pada kebenaran itu. Sekarang kita berjalan bagaimana merawat, memelihara kebenaran ini sampai kita boleh setia seperti para martir yang kita kunjungi hari ini. Semoga para saudara-saudari Ekaristi ini sungguh-sungguh menjadi roti hidup yang akan kita terima, membuat kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya, bukan hanya secara jasmani, tapi sungguh-sungguh hidup sebagai pribadi-pribadi yang rohani. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita persembahkan sejenak doa-doa dan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang menghantar kami sampai di tempat yang suci ini, di mana kami boleh melihat, merasakan kemartiran para saudara-saudari kami. Semoga Tuhan kemartiran yang sama juga boleh bertumbuh dalam diri kami semua. Marilah kita mohon. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja, seluruh gereja, biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai agar kami semua boleh tetap setia kepada Kristus Sang Penyelamat kami. Marilah kita mohon. Kami berdoa ya Tuhan bersama seluruh gereja juga untuk terselenggaranya konklaf ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengutus pada kami seorang gembala berkati Kristus yang menggembalakan kami di jalan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan yang Maha Kasih, anugerahkanlah kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, anggota keluarga, komunitas, dan siapa saja yang membutuhkan rahmat kekuatan daripada-Mu Tuhan. Marilah kita mohon. Tuhan yang Maha Kasih, demikian doa-doa syukur permohonan kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan dengan kurban Kristus di atas altar. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu
hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhingga. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadilah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari sekalian, supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta saja kepada yang Yesus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga roti dan anggur yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Putramu ini menyatukan kami semua menjadi umat-Mu dan memampukan kami untuk selaras dengan kebenaran-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab darah martir-Mu menyatakan telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan nama-Mu, menyatakan karya-karya-Mu yang agung. Dengan karya-karya itu Engkau menyatakan kekuatan-Mu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi, dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan dahulu. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup setempat dan seluruh uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba, saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah meninggal dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan para martir-Mu, serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Sebab Kau percaya jaya dan kuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama rohmu. Kristus. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya panas kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya masih. Tubuh dan darah Kristus. Jadikan hati
Haleluya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah hadir dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami yang telah dikuatkan dengan misteri-misteri surgawi, Kau mampukan untuk beralih dari cara hidup lama menuju cara hidup baru sambil menantikan kepenuhan kerajaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, kisah sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya. Tapi hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam tiada aku berserah. Biarlah asa kaum dan bangsa dalam sabda temukan cahaya, anak-anak yang tercerai berai dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ulang bukan ada bagimu, rahim kehidupan abadi. Masuk ulang lagi. Skip. Udah habis. Dapat nggak? Sangkut tuh. Nggak miring ya? Udah selesai. Sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Udah, ya, yang menyamping blok kemana? Trek 1, yang begini tadi potret. Apa di mana tadi? Cahayanya bagus banget soalnya. Ya, oke. 1, 2, 3. Menentang sinar. 2, 3. Mana Tuhan, mana aku akan pergi Tuhan, mana aku akan pergi. Kota setekan utamanya ada 4 ya. Hari ini kita mengunjungi 7 basilika, 7 gereja dan basilika. 4 diantaranya yang basilika utama, 3 lainnya adalah salah satunya sudah kita kunjungi hari ini. Itu yang dianjurkan oleh Paus untuk mengunjungi, terutama 2 yang baru yang menurut saya cukup penting juga walaupun jarang dikunjungi, yaitu basilika ini San Sebastian, dan satu lagi hari terakhir akan kita kunjungi Basilika Santo Laurentius. Santo Laurentius luar tembok. Bapak Ibu nanti coba cari ceritanya seperti apa Santo Laurentius, karena dia salah satu seorang martir juga ya, yang kurang lebih sejaman dengan Santo Sebastian. Nah, untuk basilika selain Santo Petrus, mungkin kita bisa menggunakan ritus yang pendek ya. Untuk yang ritus yang panjang itu di buku yang di-share itu di halaman 5 ya.
Mulai dari halaman itu Basilika untuk Ritus Prota Santa, tulisannya keliru, Prota Santa. Ritus untuk masuki Basilika Santo Petrus. Rasanya yang membawa salib itu nanti yang di ritus yang memasuki Basilika Santo Petrus saja. Di sana memang agak panjang. Pertama kita memang harus mengucapkan membaca kitab suci dan mendaraskan Mazmur ya. Mendaraskan Mazmur 122, 121 dan Mazmur 184. Kemudian litani para kudus. Diikuti dengan Mazmur 23. Jadi sambil berjalan menuju Kota Santa itu mendaraskan itu. Ke Basilika Santo Paulus di luarnya tadi kita sudah lewat. Dia tadi tidur. Udah digembok. Yang utama. Mari. Sini dulu. Kota Santa dulu, ayo. Kota Santa dulu. Saya masuk ke Indonesia tadi tapi nggak bisa. Karena suaminya masih di sini. Semua pada nyariin Tata. Oh enggak. Tadi kami ke KBRI, hanya tuan terjempol sama ke kantor polisi buat laporan kehilangan sama paspor untuk pulang. Iya, sebentar.
Iya. Iya, ya. Iya. Ada satu Pak. Iya. Pintar, aku mau naik dari satu. Ja muszę to, na tamtą stronę chyba przejść przez nią. Patrz, tam okej, to sobie. Tak. O, to uciekamy, to nie możemy. Kalau meninggal mati lampunya. Iya. Ini organ ini. Biasa di sini orang konser kok karena bagus akustiknya. Ada kayaknya mau bisa. Iya malah. Tolongnya saya berfoto. Iya. Sudah. Bisa lewat Makassar. Di Palang mobilnya. 1, 2, 3. Itu gelap. 1, 2, 3. Ini apa, Win? Nanti kirim ke rumah dia. Boleh, ayo Pak, masuk Pak. Itu makanya. Bagus banget. Ya. Kasih pastor. Semoga lancar. Kalau sama Pak Wid mah video, wah mantap mantap. Mantap Pak Wid, matur nuwun. Ibu bisa nih. Luar biasa ya. Simbol apa ya, kesengsaraan Yesus ada selalu itu dan Pak aku semuanya.
Aku yang apa? Gambar-gambar doang ya. Ayo Pak. Iya. Capisci cosa mi stai dicendo? Egli rispose, e come potrei e io ti dico a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo. Come una pecora, egli fu condotto al macello, e come un'agnella senza voce, dinanzi a chi lo usa, così egli non apre la sua bocca. Basilika Santo Paulus.